Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bijai Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa bi karama Syabdul Qadir Jalani wa barakah Syabdul Qadir Jalani wa bijai Sayyidina Syekh Ali Abi Hasan As-Sazili wa karama Syekh Ali Abi Hasan As-Sazili wa barakah Syekh Hasan Ali Abi Hasan As-Sazili. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus junjungan kami baginda Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wa qawwahu bisaz'ani sahabatil muhtadin. Dan Allah telah memberikan kekuatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dengan keberanian para sahabatnya yang telah diberi petunjuk. Wa man sya'ahu min anba'i millati bis-sa'udi ila ulil ma'arifi wal haqa'iq. Allah juga memberikan keistimewaan bagi orang yang dikehendaki yang telah mengikuti agamanya dengan karunia berupa makom sampai tingkat makrifat dan hakikat yang paling tinggi. Wa fadhu alaihim min bukhuril atayal ilahiyati tarafal lataifi wad daqa'iq. Dan Allah telah memberikan kepada mereka sebuah karunia samudra ilmu, yaitu ketuhanan atau Rabbaniyah, yang berupa ketajaman memahami ilmu-ilmu yang sangat halus dan sangat pelik. Wasaru surajal ummati wa qawwada ila tariqillahil azizil alim. Sehingga mereka menjadi pelita umat untuk menuntun ke jalan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Salikina bi badillahi min subulir isadi al-jalan siratil mustaqim. Mereka membimbing hamba-hamba Allah untuk menuju jalan petunjuk, yaitu jalan yang lurus. Min tariqil islahi wal ifhami liyakunu faizina bil khuludi fi darin na'im. Jalan kebaikan dan kefahaman agar mereka menjadi orang yang beruntung bekal di dalam surga. Wasalimina min anwa'i adzabin alim. Dan menjadi orang yang selamat dari segala siksa yang sangat pedih. Wallahu alaihi wa alaihim khulasa salawati wa taslim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemurnian rahmat dan salam atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada mereka para sahabat dan orang-orang yang sangat mengikutinya. Wa faqona li khusulil hidayati bi hidayatihim. Dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita dengan sebab hidayah mereka. Wal itba'i bi af'alihim wa akhwalihim. Dengan mengikuti perbuatan mereka dan tingkah laku mereka, jalan kebaikan dan kefahaman agar mereka menjadi orang yang beruntung kekal dalam surga. Wal akhad min batinin anwari ma'adarat mafakhiruhum unufal asma'il khafullah. Dan mengambil cahaya-cahaya mereka yang tersembunyi sesuatu yang harum dari perbuatan mereka yang terpuji, yang berupa pendengaran yang selalu dijaga. Wa quriyat ayatu fadhailihim fakanat ilan nuhudhi ila waida'iyah. Dan dibacakan tanda-tanda keutamaan mereka sehingga bisa menggugah semangat untuk bangkit beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. Syekhul Masyayihil Alimul Alamah Darhan ibn Abdurrahmani wa Tuza'uli rahimahullah wa nafa'na bi'ulumi. Amma ba'd. Guru dari para guru yang alim Al-Alamah Yai Dalhar bin Abdurrahman Watu Za'uli atau Watu Congol Muntilan Magelang. Semoga Allah mengasihinya dan semoga ilmu-ilmunya membawa manfaat kepada kami.
Hadhihi numdatun min anwalil qutbil ghausi alimal muhtadina hujjati sufiyatil ustadzil akabiri Zainal Arifina Sayyidina Ali bin Sayyid Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sadzili. Beliau berkata, ini adalah bagian dari sejarah kehidupan Wali Kutub Al-Ghaus yang menjadi panutan orang-orang yang diberi petunjuk, hujahnya para sufi, maha guru, sebaik-baik ahli makrifat, yaitu Tuan kami Syekh Ali bin Sayyid Abdullah bin Abdul Jabbar As-Sadzili radhiyallahu an, terkenal dengan panggilan Syekh Sadzili. Zamzamul maqamil wal asrari ma'dali anwar, yang menjadi mata air Zam-Zam, tahu makom kedudukan dan rahasia-rahasia, serta menjadi pusat segala cahaya. Intaham tuha min kalamil qutubir rabbanil arifi billahi sayyidi Abdul Wahhab Sya'roni. Saya Kiai Dalhar mengambil sejarah manakib ini dari penuturan Wali Kutub Rabbani Al-Arif Billah Sayyid Abdul Wahhab Asy-Sya'roni radhiyallahu an. Min ba'dil ikhwanil muhibbina lahu radhiyallahu an raghbatan fi tansiri sayri wa ahwalil kamilin. Dan dari sebagian teman-teman yang cinta kepada Syekh Abi Hasan As-Sadzili radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, yang senang menyebarkan perjalanan dan tingkah laku amaliyah orang-orang yang sempurna. Wa idharon fi manaqibil akhyari fi sholahi waddin, serta menciptakan manakib riwayat hidup orang-orang pilihan di dalam menceritakan masalah perilaku kebaikan dan agama. Wa talaban linuzuli rahmati wa insabil barakat, dan untuk menggapai turunnya segala rahmat serta meraih keberkahan. Idz bi dzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah. Diharapkan dengan menceritakan perjalanan dan tingkah laku amaliyah mereka orang-orang sempurna, mudah-mudahan bisa membukakan pintu-pintu langit yang agung. Amin. Wa tansabu minal jannati uyumul ata uyumul tafi war rahmatil ilahiyah, dan bisa meraih surga, taufik dan perlindungan, serta memperoleh kasih sayang ilahiyah. Wa sami'tuha bi tasabbih saghirati bil akabiri fi dzikri nubdatin min manaqibil ustadzil akabiri sayyidil Abil Hasani Ali bin Sadzili radhiyallahu an. Aku beri nama kitab ini orang kecil yang menyerupai orang besar, atau Tanwirul Ma'ali, yang mereka mengupas sebagian manakib riwayat hidup guru orang-orang besar bernama Syed Abi Hasan As-Sadzili radhiyallahu an. Faqul huwa saykhul kamilun naqadul khabirul wasilutul maqamatil aliyati syarifati wal aqdamis sabitah. Aku Kiai Dalhar berkata, beliau Syekh Sadzili radhiyallahu an adalah seorang guru yang sempurna, pembimbing yang cakap dan teliti, mempunyai kedudukan tinggi dan mulia, serta mempunyai pendirian yang teguh. Al-Qutbul Ghausidun Nasabil Khasibila Jazal min Sayyidil Khabib. Beliau adalah Al-Qutub Al-Ghaus. Al-Qutub Al-Ghaus adalah Sultan Aulia yang mempunyai nasab keturunan yang mulia, termasuk golongan As-Sayyid Al-Habib. Wa kaifa la wa huwa sayyiduna Abul Hasani Ali bin Sadzili bin Sayyidi Abdullah bin Sayyidi Abdul Jabbar bin Sayyidi Tamim bin Sayyidi Huzmuz bin Sayyidi Khatib bin Sayyidi Al-Qudhiyah bin Sayyidi Yusuf bin Sayyidi Yusuf bin Warud bin Sayyidi Ali bin Sayyidi Ahmad bin Sayyidi Muhammad bin Sayyidi Isa bin Sayyidina Idris al-Musannab bin Sayyidi Idris bin Sayyidi Abdullah bin Sayyidi Al-Hasani Musannab bin Sayyidina Hasan ibn Sayyidatina Fatimah Isra'il Badul binti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul. Bagaimana tidak seperti itu, beliau Sayyid Abu Hasan Ali As-Sadzili radhiyallahu an adalah putra Sayyid Abdullah radhiyallahu an, putra Sayyid Abdul Jabbar radhiyallahu an, putra Sayyid Tamim radhiyallahu an, putra Sayyid Hurmus radhiyallahu an, putra Sayyid Khatim radhiyallahu an, putra Sayyid Kudoy radhiyallahu an, putra Sayyid Yusuf radhiyallahu an, putra Sayyid
Yusa radhiyallahu an, putra Sayyid Warti radhiyallahu an, putra Sayyid Ali radhiyallahu an, putra Sayyid Ahmad radhiyallahu an, putra Sayyid Muhammad radhiyallahu an, putra Sayyid Isa radhiyallahu an, putra Sayyid Idris Mustanna radhiyallahu an, putra Sayyid Idris radhiyallahu an, putra Sayyid Abdullah radhiyallahu an, putra Sayyid Hasan Musanna radhiyallahu an, putra Sayyid Hasan radhiyallahu an, putra Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu an binti Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kami Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin rahmata wa riwana alaihi wa dinal ma'arifa wal karamata wal barakata awdadaha ladaihi. Ya Allah, limpahkanlah kesempurnaan rahmat dan keridhaan kepada Syekh Ali Abasan As-Sazili, dan karuniakanlah kepadaku, kepada kami kemakrifatan, kekeramatan, keberkahan sebagaimana kemakrifatan, kekeramatan, keberkahan yang Engkau karuniakan kepadanya. Allahumma amin. Khususan ila ruhi sultani Ali Allah Syekh Ali Abasan As-Sazili. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walidardiyallahu an fi sazilata wa hiya qaryatan min biladi bimarati afrikil maghribil aqsa. Beliau Syekh Sazili dilahirkan di desa bernama Sazilah, yaitu sebuah desa di negara Gimaroh, Afrika bagian ujung barat, kalau sekarang Maroko. Sanada salasi badis aina wa khamsi mi'ati minal hijrati nabawiyah salawatu wa salamu ala sahibiha. Pada tahun 593 Hijriah. Semoga rahmat Allah dan keselamatan tetap terlimpahkan pada para sahabatnya. Wa walamma balagha umruhu sita sanatir rahala ila baladi Tunis. Syekh Hasan As-Sazili radhiyallahu an ketika sampai pada usia 6 tahun, subhanallah, usia 6 tahun, beliau sudah pergi mencari ilmu. Beliau pergi ke negara Tunis. Tunis itu sekarang ya Aljazair. Wa faqa hunalika wa antal ghalai khanda kasirama fi ayin tariqi mayyadatarru wa yukhmasu bisaditil ju. Ketika sampai di sana, daerah tersebut sedang dalam keadaan paceklik, kesulitan makanan. Hampir di setiap jalan banyak dijumpai orang yang sakit, dikarenakan mereka dalam keadaan kelaparan. Fabi khusni khulaqihi wa safaqati qala law kana limalun la astariya bihi khubza liha ula ilmudtarrin. Karena didorong oleh kebaikan akhlak dan sifat kedermawanannya beliau, beliau kemudian berkata, seandainya aku mempunyai uang, pasti akan kubelikan roti untuk mereka yang kelaparan. Jadi melihat banyak orang fakir miskin sedang kelaparan, beliau itu tidak tega, dalam hatinya berharap, seandainya aku mempunyai uang, pasti akan kubelikan roti untuk mereka yang kelaparan. Fakhtabarahu wa hu bi imtila'i surratih bimali min alamil ghaib fayu'mara bi istira'il khubzi bih. Lalu Allah mengujinya dengan mengisi penuh uang dari alam gaib di kantongnya. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membelikan roti. Nah, inilah karomah daripada termasuk Syekh Ali Abu Hasan As-Sazili itu karena dalam keadaan darurat ingin menyumbang, ingin membantu fakir miskin, itu dari kantongnya di setiap kali diambil dari kantongnya itu sudah keluar duit lagi, dibagikan, dibelikan roti, ada lagi dibagikan lagi, sehingga cukuplah untuk dibagikan kepada orang yang fakir miskin. Fastara zari'an bihi fawsa mahuliha ula'il mutarrina khanda jami'u alal baladil mutarru. Beliau dengan cepat membelikan roti dengan uang tersebut, lalu membagikannya kepada orang-orang yang kelaparan, sampai cukup mengenyangkan bagi seluruh penduduk yang dilanda kelaparan tersebut. Subhanallah.
Jadi berkah dan karamatnya beliau di usia 6 tahun itu sudah sangat luar biasa. Jadi membagikan uang dari alam gaib dan menjadi zahir, dibagikan untuk dibelikan roti kepada kemudian dibagikan kepada fakir miskin. Fasafara ilal masjid sari'a idh fi dzalika waqti muwafiqul yaumil jum'ah. Kemudian beliau bergegas ke masjid karena waktu itu bertepatan dengan hari Jumat. Wa ba'da wusulil masjid shalla sunnata fazlisul i'tikafa wa lam yalbas illa qalilan faja'a rajul azimus sa'ni wassalamu alaih. Setelah sampai di masjid, beliau melakukan sholat sunnah kemudian duduk untuk beriktikaf. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang berwibawa dan memberi salam kepadanya. Wa'alamu bismi bi'annahu Ahmadul Khadir wa qala bi'annahu qad umiru bi isbati waliyin azimin li Syekh Abil Hasani li'annahu lahu akhlaqan azimatan karimatan, serta memberitahu namanya bahwa ia adalah Ahmad Khidir atau nabi yang biasa kita kenal dengan Nabi Khadir alaihissalam, dan mengatakan bahwasannya ia Nabi Khidir diperintahkan untuk menetapkan sebagai waliullah yang agung kepada Syekh Ali Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an, karena beliau mempunyai akhlak yang agung. Subhanallah. Jadi beliau setelah kejadian itu dibaiat oleh Nabi Khadir alaihissalam untuk ditetapkan sebagai seorang wali. Jadi di usia muda, usia 6 tahun sudah berkelana, kemudian bertemu Nabi Khidir dibaiat menjadi seorang wali. Setelah selesai falamma faragha min sholatil jum'ati talabahu falam yazid fasara Syekh Abul Hasan ila hadrati Syekh Abul Sa'idil Bazi. Setelah selesai sholat Jumat, beliau pergi mencari Nabi Khidir, tetapi tidak menemukannya, ya sudah hilang begitu saja, nggak tahu kemana lagi. Kemudian Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an pergi ke tempat Syekh Abi Said Al-Bazi radhiyallahu an. Falamma wasala indahu fayaqulu Syekh Abul Sa'id li Syekh Abil Hasani bima lahu fi safarihi min istira'il khubza bil mali min alamil ghaib. Maka ketika sampai di hadapannya Syekh Abi Said Al-Bazi radhiyallahu an bertutur kepada Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an tentang keadaan dan peristiwa yang dialami dalam perjalanannya dari pembelian roti dengan uang yang berasal dari alam ghaib. Waliqa'il khadira wa annahu sallama alaihi wa ilamihi lahu bi asma'ihi wa qalihi bi annahu umira bi isbatin waliyin azimin lahu. Serta dibeberkan pertemuan beliau Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an dengan Nabi Khadir alaihissalam yang telah memberi salam kepada beliau dan memperkenalkan namanya, serta penuturannya bahwa Nabi Khidir alaihissalam diperintahkan untuk menetapkan beliau sebagai wali agung. Walil a'zam. Fasarul Syekh Abul Hasan asyada farahan wa surul su'ari bi wusuli lima yuridu. Maka seketika itu Syekh Abu Hasan As-Sadzili merasa sangat senang dan bergembira perasaannya karena telah sampai pada apa yang diinginkannya. Fala zama inda Syekh Abi Sa'idil Bazi sinina khanta khajama'ahu mirara. Kemudian beliau memilih menetap dan berguru bertahun-tahun kepada Syekh Abi Said Al-Bazi radhiyallahu an sampai beliau bisa melaksanakan ibadah haji berulang-ulang bersama gurunya. Jadi kelebihan beliau itu saking seringnya boleh dibilang hampir setiap tahun saya Ali Abu Hasan As-Sadzili itu pergi haji. Walamma aliman Syekh Abul Hasani wa sa'ara bi kifayati fi ilmi tahir syari'ati wa rakhala ila Iraq. Dan ketika Syekh Abu Hasan As-Sadzili radhiyallahu an sudah merasa cukup dan alim, mengerti seluk-beluk dan tata cara ilmu zahir masalah syariat, pergilah beliau melanjutkan perjalanannya ke Irak. Fabada bi'abdi Syekh bil fadkhil wasitillati wa Syekhu masayhi biladil maghribi bi'alati Misri wa Syekhu tariqati fi dzalika zaman. Dimulai dengan berkunjung ke rumah Syekh Abi Fatih Al-Wasit radhiyallahu an yang menjadi maha guru bagi para guru
di daerah barat negara Mesir dan menjadi guru besar Torekoh di zaman itu. Falamma adzara Syekh Abul Hasani bimaqsudihi faqala Abul Fadl anal qutb alladhi talabahu Syekh Abul Hasani liya fil Iraqi bal fil baladi nafsi baladil maghribi wa asara bimakanihi fi rasis jabal. Maka ketika Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an menjelaskan maksud kedatangannya, maka berkata Syekh Abu Fatih Al-Wasid radhiyallahu an kepada beliau bahwa wali kutub yang dicari Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an tidak terdapat di negara Irak, justru wali kutub tersebut berdiam di negara beliau sendiri, yaitu di Maroko, negara bagian barat. Dan Syekh Abu Fatih radhiyallahu an memberi isyarah atau petunjuk kepada beliau bahwa wali kutub tersebut berdiam di atas puncak gunung yang nantinya adalah bernama wali kutub tersebut adalah Syekh Abdus Salam yang menjadi gurunya. Faraghala Syekh Abul Hasan ilaih, maka pergilah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an menuju tempat wali kutub yang berada di atas puncak gunung. Summa lamma wasala asfalal jabali tahayya'at wa ta'asta'ta li ta'timil dzalikal qutbi fawda syarabi mamba'il ma'i fi asfalil jabal. Ketika beliau sampai di lereng gunung yang dituju dan mempersiapkan diri serta bersiap sedia untuk bertakzim kepada wali kutub yang akan ditemui, beliau lebih dulu mandi di sebuah kolam air yang terletak di lereng gunung tersebut. Jadi saking takzimnya Syekh Asy-Syadzili itu mau bertemu guru aja mandi dulu, nggak mau kelihatan kotor ya. Wudu dulu, bersih-bersih dulu. Falamma arada Syekhu Abul Hasani rakhala ila kharatil qutbil falam yakun Syekhu rafi'ali qadamaihi. Setelah mandi, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu hendak beranjak menuju tempat kediaman wali kutub tersebut. Belum sampai Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili itu ke tempat melangkahkan kedua kakinya, tiba-tiba wali kutub tersebut sudah berdiri di hadapannya, hadir di tempat beliau mandi. Sudah tahu kedatangannya Syekh Asy-Syadzili wali tersebut ya, Syekh Abdus Salam tersebut. Falqutbul azim qadimas qabala wa khadha bimakal ghusl. Tiba-tiba wali kutub tersebut sudah hadir berdiri di hadapan tempatnya beliau mandi. Wa qala bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahbarani bi anna Syekh Abul Hasan sayantimu alayya. Sang wali kutub berkata, Rasulullah SAW telah memberitahukan kepadaku. Nah, jadi Rasul itu sudah dikasih tahu Rasulullah bahwa Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili akan mengunjungiku. Jadi dikasih tahu dulu sama Rasulullah bahwa Syekh Asy-Syadzili akan berkunjung kepada wali kutub tersebut. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam amarani bi tarbiyatih, dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepadaku agar mendidiknya. Jadi sudah dipasari Rasulullah untuk mendidik Syekh Asy-Syadzili gitu. Falamma sara Syekh Abul Hasan kifayata fi ilmihi min dzalikal qutbi. Maka ketika Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili merasa telah cukup menggali ilmu dari wali kutub itu, untuk kembali ke daerahnya. Jadi bertahun-tahun berguru kepada Syekh Abdus Salam ya. Faumiru biru ju'aihi ila baladi namsi baladir sazilah. Lalu beliau diperintahkan oleh wali kutub tersebut yaitu Syekh Abdus Salam untuk kembali ke daerahnya sendiri yaitu Sazilah, kembali ke Maroko. Wa yuqalu bi annahu sayuqta bi ismi Sazili wa saru kutuban fi baladil Misri. Dikatakan kepada beliau bahwa beliau akan disebut-sebut dengan panggilan Sazili dan akan menjadi seorang wali kutub di negara Mesir. Itu sudah dikasih tahu dulu kalau orang sekarang mungkin diramal dulu, disabdo lah ya. Summa raja'a Syekhu ila Sazilah. Kemudian kembalilah Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an ke tanah kelahirannya setelah merantau bertahun-tahun. Falamma wasala umru 19 sanata ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Ketika sampai pada usia 19 tahun, bertemulah Rasulullah SAW di dalam tidurnya. Jadi usia 19 tahun Syekh Asy-Syadzili mimpi berketemu Rasulullah. Wa annahu yu'maru bil hijrati ilal Misri, dan memerintahkan kepada beliau untuk hijrah ke negara Mesir. Terus kemudian hijrah ke Mesir diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi bukan atas kemauan sendiri hijrah, tapi diperintahkan Rasulullah untuk hijrah ke Mesir. Wa yuqalu innahu sayu'ta bi sab'ina karamatan fi tariqih.
Dan dikatakan oleh Rasulullah bahwa beliau akan dianugerahi Allah dengan 70 makom kemuliaan dalam torekohnya. Jadi sudah diizinkan untuk mendirikan torekoh, jadi menjadi guru mursyid. Warba'ina tilmiza minal auliya siddiqin, dan akan dikaruniai sebanyak 40 murid dari golongan para wali siddiqin. Jadi muridnya aja wali-wali ini. Walamma khadra Syekhul Misra wa faqa wa fata Syekh Abdul Hajjaj Al-Ansari qutbi baladil Misri. Ketika Syekh Hasan As-Sazili radhiyallahu anhu berkunjung ke negara Mesir, ternyata bertepatan dengan wafatnya Syekh Abu Hajjaj Al-Ansari radhiyallahu anhu, seorang yang diberi kedudukan oleh Allah sebagai wali kutub di negara Mesir. Wa huwa fi lailati sab'ana sanata tis'mi'ati wa isna asyar. Abu Ansari radhiyallahu anhu wafat pada nisfu Sya'ban tahun 612 Hijriah. Wa fi dzalikal waqtu sara Syekh Abul Hasan Qubba fi baladil Misri badal 'ala Syekh Abul Hajjaj Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan pada saat tersebut Syekh Sazili radhiyallahu anhu menggantikan kedudukan Syekh Abu Hajjaj Al-Ansari radhiyallahu anhu sebagai wali kutub di negara Mesir. Jadi setelah Syekh Abu Hajjaj sebagai wali kutub di Mesir meninggal, itu langsung digantikan oleh beliau, ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau langsung dibaiat menjadi wali kutub oleh Rasulullah SAW. Allahumma amimi rahmata wa ridwana alaih wa atinal ma'arifa wal karamata wal barakata. Ya Allah, limpahkanlah kesempurnaan rahmat dan keridhaan pada Syekh Sazili, dan karuniakanlah kepada kami kemakrifatan, keramatan, keberkahan sebagaimana Engkau karuniakan kepada Syekh Ali Abu Hasan As-Sazili, khususan ila ruhi Syekh Ali Abu Hasan As-Sazili radhiyallahu an, summa khususan ila ruhi Simbah Kiai Dalhar wa tuzauli radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.